Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kampus Sumeneb. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang working with database pada framework I2, di mana pada video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan dari page 1 sampai dengan page 16, yaitu order by, group by, dan juga having. Dan lanjut saja, kita akan melanjutkan untuk working with database pada framework I2, yaitu limit dan juga offset. Limit dan offset ini digunakan untuk menentukan bagian limit dan juga bagian dari offset pada sebuah SQL, di mana di sini kita diberi contoh dengan $query, di mana limit itu terdapat nilai 10 dan juga offset itu mendapatkan nilai 20, dan jangan lupa ditutup dengan titik koma. Pada DBMS ini tidak mendukung limit dan juga offset. Untuk contoh DBMS yang tidak mendukung limit dan juga offset yaitu MS SQL. Query Builder ini akan mengenerate statement SQL yang akan mengemulasikan fungsi dari limit dan juga fungsi dari offset. Query methods, di mana di sini terdapat banyak sekali untuk query method, yaitu yang pertama all, di mana untuk return array of row with each row being an associative array of name value pairs. Dan selanjutnya yaitu one, ada column, scalar, exit, count, di mana di sini sudah diberi contoh untuk penerapan dari query methods, yaitu pada gambar sebelah kanan, di mana $row sama dengan new, lalu kita mengambil atau dari ini $db query dengan select yaitu ID dan email dari tabel user, lalu kita beri query methods yaitu all. Dan ini untuk contoh pada select bintang from pada tabel user, di mana username ini seperti test, yaitu $row sama dengan new dengan y \db\query from tabel user, di mana like, username, dan juga test, dan query methodnya yaitu one. Lanjut yaitu pada batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, ini memanggil metode y \db\query (2.2 all). Ini bukanlah pilihan yang tepat, dikarenakan hal ini akan menggunakan memori yang cukup besar. Pada batch query ini akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Coba kita lihat pada gambar di samping. Ini mengambil data per bagian. $items. Ya, maka secara default batch query ini akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Di sini kita juga dapat mengubah dengan mengisikan sebuah nilai untuk ukuran sebagai parameter. Pertama, ketika memanggil method batch. Di sini diberi contoh untuk $query batch (10). Selanjutnya yaitu active record. Active record ini menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada sebuah database. Pada kelas AR atau active record
diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel di dalam database. Dan untuk sebuah instan dari AR ini berkorespondensi dengan sebuah baris pada sebuah tabel tersebut. Misalkan customer adalah sebuah active record yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka di sini untuk menambahkan sebuah baris di dalam tabel customer ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misal, $customer sama dengan new customer, $customer name sama dengan parameternya itu atau isinya Qiangshu, dan juga $customer save. Dan untuk script di atas ini bisa menggunakan query seperti biasa, yaitu $db create comment, di mana insert into customer name values .2 name dan name-nya yaitu Qiangshu, lalu execute. Keuntungan menggunakan active record yaitu yang pertama, lebih mudah dipahami. Kedua, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Ketiga, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Active Record pada framework ini mendukung RDBMS berikut. Yang pertama, MySQL versi 4.1 or later via i/db/active record. Lalu yang kedua, PostgreSQL pada versi 7.3 or later via i/db/active record. Selanjutnya yaitu SQLite versi 2 dan juga versi 3 dengan i/db/active record. Lalu selanjutnya yaitu Microsoft SQL Server tahun 2008 or later dengan i/db/active record, dan juga Oracle via i/db/active record. Lalu selanjutnya ada Kubernetes versi 9.3 or later via i/db/active record. Selanjutnya yaitu Sphinx dengan i/sphinx/active record requires the i2 strip Sphinx extension. Lalu yang terakhir ada Elasticsearch dengan i/elasticsearch/active record, requires the i2 Elasticsearch extension. Active Record pada i ini juga mendukung NoSQL database seperti Redis versi 2.6.2 or later via i/redis/active record. Lalu yang selanjutnya yaitu MongoDB versi 1.3.0 or later. Lalu deklarasi Active Record Class. Deklarasi Active Record dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend i/db/active record. Dan pada kelas ini, metode TableName harus di-override untuk menentukan tabel yang akan diasosiasikan dengan kelas ini. Instance Active Record ini dianggap sebagai model, sehingga pada kelas Active Record biasanya diletakkan di dalam namespace app_models. Lalu i/db/active record merupakan kelas yang mengextend kelas i-base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas Active Record seperti attributes, validation rules, dan juga lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu secara default, kelas ActiveRecord akan menggunakan komponen aplikasi DB, yaitu i.2$app tanda penghubung DB untuk terhubung dengan database. Di mana di sini kita sudah diberi contoh kelas AR dengan nama customer yang akan dihubungkan dengan tabel customer, di mana di sini terdapat namespace terletak pada app/models dan kita menggunakan use i/db/activerecord, yaitu di sini kita membuat kelas yang mengextend dari i/db/activerecord ini. Dan juga pada kelas customer kita mengextend dari ActiveRecord dengan const status inactive 0 dan const status aktif yaitu 1. Lalu di sini diasosiasikan dengan tabel customer. Query data. Setelah ActiveRecord terdeklarasi, di sini juga dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat sebuah objek query dengan memanggil metode i/db/activerecord.2find. Lalu 2, di sini kita bisa mengatur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, seperti order by, dan lain-lain. Pada contoh di kanan berikut ini terdapat $customer sama dengan customer find. Ini merupakan langkah pertama. Lalu kita bisa mengatur query where ataupun one dan lain-lain seperti di sini order by, count, dan index by. Lalu langkah yang ketiga yaitu panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas ini mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang akan dihasilkan berbentuk objek AR. Selanjutnya yaitu find all dan find all. Find one dan find all, di mana pada metode find one dan juga find all ini merupakan shortcut yang disediakan pada framework key untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom, di mana pada metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama dari hasil query, dan jika find all, ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Untuk kedua metode ini, kita dapat menerima parameter seperti nilai scalar value, yaitu nilai yang dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Lalu di sini kita bisa menerima sebuah array yang berisi nilai skalar, yaitu nilai-nilai tersebut yang diperlukan sebagai nilai primary key yang akan dicari, dan juga sebuah associative array yaitu key value pair. Mengakses data pada ActiveRecord. Query melalui kelas ActiveRecord ini akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance ActiveRecord. Untuk setiap atribut dari objek AR ini memiliki nama sesuai dengan nama kelompok pada tabel yang diasosiasikan atau dihubungkan dengan kelas AR, dan ini merupakan case yang sensitif. Lalu, atribut ini di-generate oleh framework secara otomatis, dan jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama
yang sama dengan nama kolom pada tabel yang dihubungkan pada kelas AR. Di sini diberi contoh yaitu $customer sama dengan customer find one dengan nilai 123, lalu $ID dengan customer ID dan $email yaitu $customer email. Selanjutnya yaitu transformasi data. Seringkali data yang akan ditampilkan itu dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ini ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dengan format timestamp menggunakan format YYY, MM, dan juga DD. Di sini kita bisa melakukan dengan menambahkan sebuah metode yang berfungsi untuk mentransformasi data tersebut. Di mana di sini itu kita bisa melakukan str to type. Jadi bisa dari format timestamp ini bisa ditransformasi. Lalu untuk mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek active record sangat convention, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar, di mana untuk menghemat penggunaan memori, di sini kita bisa mengambil sebuah data dalam bentuk array, dan cara memanggil yaitu dengan menggunakan metode asArray sebelum menjalankan metode query. Tetapi kekurangan dari metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalkan, tipe data dari atribut pada objek AR ini otomatis akan disesuaikan pada tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Di sini kita juga bisa mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini bisa menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Di sini contoh yang pertama yaitu fetch pada 10 customer at time, di mana menggunakan for each customer find dengan fetch 10 as $customer. Lalu selanjutnya yaitu menyimpan data. Dengan active record, di sini kita dapat dengan mudah untuk menyimpan sebuah data ke dalam database. Dengan cara siapkan instant active record. Lalu di sini kita beri nilai untuk atribut pada active record dan juga panggil metode y_db_active record save untuk menyimpan data ke dalam sebuah database. Untuk metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan pada instant AR. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat untuk script di samping kanan ini, di mana pada insert new row of data, di mana pada $customer menginisialisasikan new customer, lalu $customer name yaitu James, customer email yaitu james@example.com, lalu save. Untuk update ini customer find one 123, customer email James newexample.com, lalu di save. Jadi kita bisa memasukkan dan juga bisa mengupdate. Itu tergantung pada instant dari active record. Selanjutnya yaitu validasi data.
Karena pada kelas i_db_active_record di-extend dari kelas i_base model, maka kelas active record ini juga memiliki fitur untuk validasi yang sama. Di mana di sini kita bisa mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi pada rules. Ketika Anda memanggil metode save, maka akan secara default ini akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika pada metode validate ini mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam sebuah database. Namun sebaliknya, jika terdapat kesalahan pada validasi, maka pada metode validate ini tidak akan mengembalikan sebuah nilai true dan tidak akan disimpan ke dalam sebuah database. Dan jika ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, di sini kita bisa menggunakan atau memanggil fungsi save dalam kurung false. Di sini ditunjukkan pada gambar di samping, yaitu pada kelas customer extend active record, pada public function rules dengan return name, required, name string, dan juga email string dengan maksimal 150. Yang di sini yaitu contoh untuk insert yang sudah validasi, yaitu $customer sama dengan new customer, $customer name dengan nama James, dan email dengan james@example.com, lalu save. Dan ini contoh untuk yang tanpa validasi, yaitu di mana di sini terdapat $customer save dalam kurung false. Selanjutnya yaitu dirty attributes. Di sini ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data dengan melalui active record, pada framework ini hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Pada metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode i_db active record get dirty attributes. Lalu default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, di sini kita bisa melakukan dengan memanggil sebuah metode load default values, di mana di sini kita diberi contoh $customer sama dengan new customers, $customer load default values, di mana kolom X, Y, Z ini terdapat pada tabel customers. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Untuk metode save yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Di sini kita bisa mengupdate beberapa baris data sekaligus. Dan di sini kita bisa memanggil menggunakan metode update all. Di sini kita diberi contoh customer update all. Status sama dengan customer status aktif, like, email, dan example.com dengan transaksi. Transaksi ini bisa diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Pada sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada salah satu saja
perintah yang gagal, maka di sini akan dilakukan perintah rollback. Di sini terdapat contoh, yaitu pada $transaction sama dengan customer get DB. Pada begin transaction ini try customer ID dengan 200, lalu customer save, lalu transaction commit dengan catch exception $E transaction rollback atau draw $SE. Dan di sini kita bisa menggunakan $customer sama dengan customer find one pada ID 123 dengan customer get DB transaction function $DB use $customer customer ID 200 dan $customer save. Bekerja dengan relation data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, kita juga bisa mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi $customer orders, di mana ini akan berisi sebuah array dari objek Active Record Order. Deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan Active Record, di sini kita harus mendeklarasikan sebuah relasi pada kelas Active Record terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari Active Record. Setiap metode untuk relasi ini harus diberi nama dengan format get XYZ, di mana XYZ ini disebut sebagai nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many, sedangkan hasOne digunakan untuk mengakses one-to-one. Di sini merupakan contoh untuk yang hasMany, di mana pada kelas order extend Active Record, public function get orders dengan return $this hasMany order class name dengan customer ID yaitu ID. Lalu kelas order extend Active Record yaitu public function get customer dengan return $this has1 customer class name ID $customer ID. Mengakses relational data. Di sini setelah kita melakukan deklarasi pada sebuah relasi, di sini kita juga bisa mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika pada sebuah relasi dideklarasikan menggunakan hasMany, di sini kita bisa mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan hasOne, di sini kita bisa mengembalikan sebuah objek AR. Jadi bisa disimpulkan jika hasMany kita bisa mengembalikan array dari objek yang direlasikan, sedangkan hasOne bisa mengembalikan sebuah objeknya saja. Pada contoh customer find 123 dengan $orders yaitu customer orders. Relasi melalui Johnson Table. Di dalam konseptual data modeling, di sini kita kadang mendefinisikan relasi many to many. Misalkan relasi antar tabel order dengan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item atau satu item yang dapat berada dalam beberapa order. Jika kondisi seperti ini, maka dibutuhkan sebuah tabel relasi yang diberi nama Johnson Table,
Dan di sini kita bisa mendeklarasikan relasional melalui Johnson tabel dengan memanggil metode via atau via tabel. Di sini diberi contoh yaitu return $this has many item class name, ID item ID, via tabel yaitu order item, dan order ID yaitu ID. Relasi melalui Johnson tabel. Cara penggunaan relasi ini dideklarasikan melalui Johnson tabel sama seperti relasi normal. Seperti biasanya, berikut ini merupakan contohnya yaitu $order find one dengan ID 100. Lalu $item sama dengan $order item. Lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kali. Dan contoh di atas yaitu pada baris pertama ini hanya menjalankan SQL pada tabel customer saja. Untuk baris yang kedua ini menjalankan SQL pada tabel order di mana di dalam $customer ID yaitu 123. Dan pada baris ketiga ini menjalankan SQL karena $customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan untuk penulisan kode seperti di samping ini disebut lazy loading, di mana sangat convention digunakan. Namun untuk beberapa kasus, penggunaan lazy loading ini memiliki performa yang buruk. Lazy loading dan eager loading. Mari kita lihat pada contoh kanan ini yang di atas yaitu yang lazy loading, yaitu $customer sama dengan customer find dengan limit ID-nya 100 all, dan for each $customer as $customers di mana $order sama dengan $customer orders. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut di sini akan menjalankan statement sebanyak 101 kali. Dan ini sangat tidak efisien. Dan setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, maka sebuah statement ini akan dijalankan. Dan untuk masalah performa ini dapat diselesaikan melalui pendekatan eager loading. Dan di mana kita bisa melihat pada contoh yang kanan bawah ini dengan menggunakan metode with. Di sini kita bisa menginstruksikan objek active record untuk sekaligus mengakses data order sebanyak 100 customer dalam satu statement SQL saja. Sehingga nanti total statement SQL yang akan dijalankan hanya 2 saja. Dan ini sangat jauh lebih efisien dibanding dengan 101 kali statement yang dijalankan secara lazy loading. Migration. Pada framework UI2 ini memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dan dengan database migration, di sini kita bisa membuat tabel dan juga menambahkan query key, membuat indeks, membuat Johnson tabel, dan lain-lain. Di sini kita bisa menggunakan perintah migrate/script untuk membuat file migrasi dasar dan gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Dan untuk fitur migrasi yang lebih lengkap bisa
temukan pada dokumentasi pada framework key. Yaitu di sini kita bisa menjalankan kode tersebut. Misalkan pada migrasi dasar, di sini kita bisa meletakkan pada C www.root basic, yaitu ymigrate script, yaitu kita bisa membuat dengan nama create new table atau terserah apapun itu. Lalu jika untuk menjalankan itu www.root_basic ymigrate. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk working with database. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.